Hari ini kita akan belajar regresi linear berganda. Ini sebenarnya seperangkat ya, regresi dan korelasi linear berganda. Cuman untuk pertemuan hari ini kita bahasnya tentang regresi linear berganda. Kalau sebelumnya kamu belajar regresi linear sederhana, itu antara dua variabel aja ya, satunya variabel bebas, satunya variabel terikat. Nah, kalau untuk regresi linear berganda ini lebih dari dua variabel. Lebih dari dua variabel. Nah, ini bisa variabelnya bisa variatif ya, bisa ada yang variabel bebasnya 2, variabel bebasnya 3 dan sebagainya. Jadi tetap ada dua, biasanya ya, ini tetap ada dua variabel. Variabelnya itu variabel bebas sama variabel terikat. Ya. Variabel bebas ini biasanya namanya independen ya, independen. Tapi kalau terikat itu namanya dependent. Nah, linear berganda biasanya yang diperbanyak itu adalah variabel bebasnya. Variabel terikatnya itu biasanya cuma satu. Jadi bisa variabel bebasnya 2, variabel bebasnya 3 dan sebagainya. Tapi variabel terikatnya itu satu. Nah, fungsi umumnya untuk regresi linear berganda itu Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B1 X1 B2 X2 ditambah titik sampai BX XN. Nah nih, ini adalah persamaan umum regresi linear berganda. Kenapa X-nya banyak? Ini karena variabelnya bisa variabel bebasnya itu bisa jumlahnya bisa bebas. Bisa terserah, bisa 2, 3 dan sebagainya kan sampai XN kan, artinya tidak dibatasi, bisa 100, bisa 1000 dan sebagainya. Ya. Nah, ini lihat Y ini kan berarti variabel terikat. Variabel terikat itu dalam Y, variabel bebas itu dalam X ya. Nah, ini kan Y-nya cuma satu kan. Nah, ini artinya variabel terikatnya satu tapi variabel bebasnya jumlahnya bisa berbeda-beda. Bisa 1, 2, 3 tergantung permintaan. Gitu ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini itu adalah yang dua variabel dulu, dua variabel bebas ya. Kita tidak bahas yang 3 variabel bebas karena itu terlalu panjang dan itu akan lebih mudah kalau menggunakan bantuan alat statistik ya, bisa SPSS dan sebagainya. Oke, kita akan bahas itu tentang yang regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Oke, karena dua variabel bebas berarti persamaan umumnya hanya sampai X2. Dua variabel bebas kan berarti X1 dan X2. Sehingga persamaannya yang kita akan cari adalah Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Oke, ini ya. Kalau kemarin kan cuma gini ya. Y sama dengan A plus B1 X1 itu berarti regresi linear sederhana karena cuma punya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tapi kalau begini, ini lihat ada X1 dan X2, berarti variabel bebasnya ada 2, variabel terikatnya 1. Ya, ini adalah persamaan umumnya. Oke, berarti kita kan mau cari persamaan regresi linear bergandanya nih. Berarti kita harus cari unsur ini. Kita harus cari A, kita harus cari B1, kita harus cari B2. Di mana X1, X2 dan Y-nya itu berasal dari soal ya. Jadi misalkan nih kalau dalam soal misalkan pengaruh harga jual dan citra merek terhadap jumlah pembelian. Ya kan? Pengaruh harga jual, contoh ya, pengaruh harga jual dan citra merek terhadap jumlah pembelian. Nah, ini bisa kamu lihat dari judulnya. Ini berarti ada variabel bebas dan ada variabel terikat, sama seperti kemarin ya. Variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat itu yang dipengaruhi. Kalau dilihat di sini, ini ada dua nih, ada harga jual, ada citra merek. Ini adalah dua variabel. Variabel ini mempengaruhi jumlah pembelian sehingga harga jual ini kita sebut X1, citra merek ini kita sebut X2 dan jumlah pembelian ini kita sebut Y. Jadi X1, X2 ini berarti artinya dia ini variabel bebasnya. Harga jual mempengaruhi jumlah pembelian, citra merek mempengaruhi jumlah pembelian ya. Jadi ini jumlah pembelian adalah yang dipengaruhi oleh harga jual dan citra merek. Nah, ini
contoh-contoh judul seperti ini yang biasanya kalian pakai di skripsi kalian. Jadi ini juga akan terpakai, tapi tergantung nanti skripsi kalian ngambilnya berapa variabel bebas. Untuk mencari nilai A, B1 dan B2 itu ada cukup panjang rumusnya dan cukup banyak untuk linear berganda 2 variabel. Makanya kita batasi untuk 2 variabel aja ya. Nah, untuk mencari nilai A, tadi A, B1 dan B2, itu kamu bisa pakai 2 cara sebenarnya. Ada cara kuadrat terkecil sama ada cara pakai determinan. Cuman kalau determinan jadinya matriks 3x3 nanti tambah ribet. Jadi kita pakai yang kuadrat terkecil aja ya. Kita carinya pakai metode kuadrat terkecil. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita cari. Jadi bedakan antara X besar, X kecil, dan Y besar dan Y kecil ya. Karena ini kita pakai banyak sekali permisalan huruf X dan Y, jadi kamu jangan ketukar. Oke, kalau X besar dan X kecil itu untuk penggunaan datanya ya. Datanya itu namanya X besar, X kecil. Nanti ada perwakilannya. Yang X besar, Y besar itu untuk datanya. Nanti X kecil sama Y kecil itu untuk perwakilan dari rumusnya. Jadi jangan ketukar. Oke, yang pertama itu untuk mencari A. A itu rumusnya adalah Y bar min B1 X bar min B2 X bar 2. Oke, ini untuk mencari A. Y bar berarti rata-rata Y. Y tadi adalah variabel yang terikatnya ya. Nanti di sini sebelumnya berarti kamu harus cari Y bar, di mana Y bar itu rumusnya adalah sigma. Berarti kan kalau rata-rata tuh nyarinya jumlah semuanya dibagi banyaknya data ya. Berarti sigma Y banyaknya jumlah nilai Y dibagi sama banyaknya nilai Y. Nanti X bar itu berarti sigma X. Ini karena ada X bar 1 dan X bar 2 berarti rata-rata si X1 dan rata-rata si X2 ya, dimana X1 dan X2 ini adalah masing-masing variabel bebas. Nah ini X bar 1 berarti jumlah nilai seluruh variabelnya X1 dibagi banyaknya datanya X1. Terus kalau X bar 2 ya berarti jumlah nilainya X2 dibagi dengan banyak datanya X2. Oke ya. Terus rumus berikutnya itu untuk cari B. Agak panjang nih ya. Untuk cari B1 saya pakai warna biru. Untuk cari B1 itu rumusnya sigma X1 sigma X2 kuadrat ya, sigma X2 kuadrat. Nih X nya kecil ya, jadi beda sama yang ini datanya nanti ya, nanti saya akan tunjukkan. Terus dikali sama sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 X2 X1 X2. Ya makanya saya bilang bedakan antara huruf besar dan huruf kecil biar nggak salah ambil data perhitungannya. Sigma X2Y per sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 tapi dikuadratkan. Oke. Nah, ini kan ada X2 kuadrat, X1 kuadrat. Nah, ini kita cari penjabarannya. Di mana? Oh, sekalian aja kita cari B2-nya biar penjabarannya bareng. Nah, kalau untuk B2-nya itu rumusnya sigma X1 kuadrat sigma X2Y min sigma X1 X2 sigma X1Y. Tukar-tukar ya posisinya, jadi jangan salah masukin datanya. Ini ribetnya di sini aja kok. Ini X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Oke ya. Nah, sekarang nih untuk mencari XX-nya tadi. Untuk cari sigma X1 sigma X1 kuadrat itu rumusnya adalah sigma X yang besar ya, X1 dikuadratkan dikurang N X bar 1 kuadrat. Untuk mencari sigma X2 kuadrat berarti sigma X2
min n X bar 2 kuadrat. Terus kemudian untuk sigma X1Y itu berarti sigma X1Y min n dikali X bar 1 Y bar. Berarti kalau sigma X2Y berarti sigma X2Y min n X bar 2 Y bar. Terus kalau untuk sigma X1 X2 itu berarti sigma X1 X2 min n X bar 1 kali X bar 2. Ini rumusnya, nanti ada tambahan, nanti kita butuh ada yang namanya Y, sekalian aja nanti kita hitung. Sigma Y nya itu adalah sigma Y kecil ini berarti ya, sigma Y kuadrat min n Y bar kuadrat. Oke, ini ya. Jadi ini kita pakai, jadi jangan ketukar ada X besar. Kalau X besar Y besar itu berarti di datanya, dari data. Kalau X kecil Y kecil ini yang setelah kita hitung. Setelah kita hitung dimana nanti kita mau nyari B1 sama B2 itu pakai data yang ini. Kita langsung ke contoh ya. Jadi ceritanya sedang dilakukan penelitian terhadap 10 pekerja. Ada data nih. Data ini digunakan untuk meneliti pengaruh pengalaman kerja dan nilai tes terhadap besarnya gaji. Oke, pengaruh pengalaman kerja dan nilai tes. Ini ada dua variabel, berarti ini variabel bebas ya kan? Variabel pengalaman kerja mempengaruhi gaji. Variabel nilai tes mempengaruhi gaji, berarti gaji yang dipengaruhi ya. Berarti ini pengalaman kerja ini kan variabel bebas ya. Ini juga variabel bebas. Ini berarti X1 ini. Oh ini saya tukar posisinya aja ya, nggak masalah kok. Ini X2, ini X1, artinya ada dua variabel. Kemudian gaji ini adalah variabel terikat, berarti ini adalah si Y. Ya, nah ini terus ini data ini kita sudah tidak pakai ini lagi apa namanya namanya lagi. Kita langsung penyebutan simbolnya. Gaji ini tadi Y itu mewakili variabel terikatnya. Ini nilai tes ini adalah X1. Ya, ini nilai tesnya ini adalah X1 dan si pengalaman kerja ini adalah X2. Oke, ini adalah datanya ya. Jadi datanya ada 10 pasang. Nah, yang diminta dari soal ini adalah persamaan regresi linear berganda dan maknanya. Ya, nanti kita akan cari maknanya, tapi kita harus cari dulu persamaan regresi linear berganda. Ya, persamaannya itu tadi rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1X plus B2X. Artinya kita harus cari A, B1 dan B2 dengan rumus yang banyak tadi. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa gunakan sebenarnya pakai Excel lebih mudah ya untuk menghitungnya. Nah, tapi ini ceritanya saya sudah menghitung. Nanti tinggal kita lihat caranya sesuai rumus ya. Di rumus tadi kan kita butuh X bar, kita butuh Y bar dan sebagainya ya. Tapi pasti dari data mentah dulu. Oke. Ini datanya sudah saya pindah ke dalam tabel ya. Di sini adalah si pekerjanya. Ini pekerjanya tadi ada 10 ya, berarti ada 10 pasang. 1 2 3 sampai yang terakhir 10. Oke, ini data pertama, ini tadi si Y ini adalah besarnya gaji. Ya, kemudian ada nilai tes, ini X1, ini nilai tes. Kemudian ada X2, itu tadi apa tadi? Oh, pengalaman kerja dalam waktu tahun. Nah, ini X2. Oke, tadi kan kita butuh kuadrat-kuadrat ya. Kita lihat rumusnya. Nih, kita butuh X bar, kita butuh X1, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, kita butuh sigma Y kuadrat. Nah, berarti kita harus cari satu-satu. Yang pertama itu adalah Y kuadrat. Y-nya pangkat Y-nya Y besar ya. Y kuadrat artinya setiap Y ini kamu kuadratkan di sini hasilnya. Ya. Terus ini yang sini ini berarti ini X1 kuadrat. Ya. Terus yang ini berarti ini X2 kuadrat. Kalau X1 kuadrat berarti masing-masing nilai X1 dikuadratkan. Terus kalau X2 kuadrat masing-masing X2 kita kuadratkan. Kemudian kita butuh. Nah, terus yang ini adalah X1 kali Y.
Ya, X1 kali Y ini berarti masing-masing X1 dikalikan dengan masing-masing Y. Ini kali ini kali ini, hasilnya yang ini. Nah, harusnya kita butuh X2 kali Y. Saya kurang satu data tadi, ternyata kita tulis di sampingnya aja ya. Ini ceritanya ini X2 dikali Y. Harusnya di sebelahnya X1 kali Y biar tersusun sistematis. Ya, ini X2 kali Y berarti masing-masing X2 kita kalikan Y ya. Nah, ini hasilnya nanti kalian bisa coba sendiri ya. Ini hasilnya 176 90, 285, 170, 280, 30, 351, 30, 351, 130, 5,5 sama 34,5. Ya, oke, di sini jumlahnya adalah 1552. Oke. Nah, ini data tambahan ya, X2 kali Y harusnya di sebelah X1 kali Y. Kemudian yang di sini ini adalah X1 kali X2, masing-masing X1 dikalikan dengan masing-masing X2. Jadi ini kali ini kali ini dan seterusnya. Oke. Nah, terus kan itu tadi di rumusnya banyak sigma tuh, berarti jumlah kan. Nah, ini adalah jumlahnya. Kita jumlahkan, jadi ini jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian dan seterusnya sampai terakhir. Ya, itu jumlah dari masing-masing datanya. Oke, ini yang harus kalian punya, jangan ketuker ngitungnya, jangan salah ngitungnya, biar kita bisa masukkan ke rumus. Next, kita ke rumus. Kita lihat rumusnya, di sini kita butuh X bar sama Y bar. Dan kita butuh X bar 1, X bar 2, dan Y bar. Ya, kita berarti butuh rata-rata. Kita cari dulu. Di samping aja kali ya. Nah, pertama kita cari Y bar. Y bar itu berarti jumlah nilai Y dibagi banyaknya data. Nah, jumlah nilai Y adalah 255 dibagi banyaknya data. Ini adalah 10 data. Berarti ini hasilnya adalah 25,5. Terus kita butuh X bar 1, berarti jumlah dari X1 ya dibagi dengan banyaknya data X1. Jumlah X1-nya adalah 1354 dibagi banyak datanya 10, berarti 13,54. Kemudian salah ini. Komanya di sini. 135,4 ya kan dibagi 10. Oke, kemudian X bar 2 berarti jumlahnya X2 dibagi banyaknya data. Jumlahnya X2 itu adalah 53 dibagi banyaknya data 10, berarti 5,3. Oke, kita simpen dulu yang kita punya. Sekarang kita hitung yang pertama. Sebelum nyari X A, B1 sama B2 kita harus punya dulu komponen dalamnya ya. Kita cari satu-satu sesuai dengan yang diminta. Oke, pertama kita cari sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kecil ya, kuadrat. Itu caranya adalah sigma X1 kuadrat min N kali X bar 1 kuadrat. Oke. Sigma X1 kuadrat artinya X1 yang kuadrat itu jumlah dari X1 kuadrat itu berarti 194,198 dikurang N-nya 10, 10-nya dikali rata-rata tapi dikuadratkan. Rata-ratanya 135,4 tapi dikuadratkan ya. Cara nyarinya jangan ketukar ya, nggak boleh langsung dikurang ya. Di kalkulator hati-hati, dikuadratkan dulu dikalikan 10 baru hasil depan dikurang hasil belakang. Hasilnya itu adalah 10.866,4. Oke. Ya, kemudian sigma X2 kuadrat berarti X bar X2 kuadrat min N rata-rata yang kedua. Ya. X2 yang kuadrat jumlahnya adalah 363. Berarti ini 363 dikurang N-nya tetap 10. Ini X bar 2-nya adalah 5,3. Jangan lupa dikuadratkan ya. Cara hitungnya jangan ketukar. Ini dapatnya nanti 82,1. Oke, seterusnya. Terus abis itu kita sigma X1Y. Sigma X1Y itu berarti sigma X1 X besar Y. Sebenarnya ini rumusnya ngikutin aja sih. Jadi kalau di sini X1 ya di sini X1 X1, kalau di sini X2 di sini X2 X2. Kalau di sini X1Y ini berarti sigma X1Y dikurang ya ini N X bar. Ikutin aja X bar 1 Y bar ya kan. Kalau ini X1Y X1Y berarti unsurnya X1 sama Y. Ya kan, ini juga sigma X1Y, ini juga X bar 1 Y bar ya. Berarti ini
sigma X1Y berarti X1 kali Y ya, itu adalah 37175 dikurang 10 dikali X bar satunya tadi 135,4 dikali lagi sama Y barnya tadi 25,5. Oke, ini dikalikan dulu semua yang belakang baru depan kurang yang belakang ya. Hasilnya nih di sini 2648. Oke, X bar X2Y. Nah, yang berarti kan sigma X2Y min N X bar 2 Y bar. X2Y berarti ini 1552 dikurang 10 dikali X bar 2 nya tadi 5,3 dikali Y bar tadi 25,5. Hasilnya adalah 200,5. Oke, seterusnya terus habis itu kita butuh X bar sigma X1 X2. Ya udah ikutin aja, berarti kan X1 X2 min N dikali X bar 1 X bar 2. Sigma X1 X2 itu tadi 7347,5 dikurang 10 dikali X bar 1 nya 135,4, X bar 2 nya 5,3. Oke, hasil akhirnya 171,3. Oke, sekalian kita cari yang Y ya, sigma Y kuadrat. Yang Y kecil ya, itu berarti sigma Y kuadrat min N dikali Y bar kuadrat. Sigma Y-nya tadi berapa ya? Ini sigma Y yang kuadrat ya, berarti ini 7477 dikurang 10 dikali sama Y barnya tadi rata-ratanya 25,5 tapi dikuadratkan. Hasilnya adalah 974,5. Oke, ini ya ringkasannya. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri di rumah, kalau nggak coba hitung nanti gelagapan. Setelah kita dapat semua komponennya, kita bisa cari A, B1, B2. Cuman kalau buat nyari A, kita harus cari dulu B1 sama B2-nya. Kita tulis dulu ya. B1 tadi rumusnya adalah sigma X2 kuadrat sigma X1Y. Ini udah pakai yang kecil ya datanya ya. X1, X2. Di sini sigma X2Y per sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2. Oke, kita masukkan datanya yang sudah kita hitung tadi. Sigma X2 kuadrat itu tadi dapatnya di sini berarti 82,1. Sigma X1Y tadi dapatnya 2648. Terus dikurang sigma X1 kali Y1 tadi 171,3. Kemudian itu sigma X2Y itu berarti 200,5 dibagi ini sigma X1 kuadratnya tadi dapatnya 10.866,4. Terus ini sigma X2 kuadratnya dapatnya 82,1 dikurang sigma X1 kali X2 nya dapatnya tadi 171,3 ya, salah nih, 171,3 dikuadratkan. Oke ya, belajar cara ngitungnya dikali dulu, ini dikali ya, jadi ini dikali, ini dikuadratkan. Habis itu baru atas kurang bawah baru dibagi. Nanti kalian coba ya di rumah ya, hasil akhirnya adalah 0,212. Oke, masalah ngitung itu bukan masalah anak kuliah, jadi kalian harus bisa ngitung kayak gini ya. Oke, next B2 nya kita masukin rumusnya. Sigma X1 kuadrat kurungin sigma X2Y kurungin min sigma X1 X2 sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat sigma
X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2. Oke, kita substitusi datanya. Sigma X1 10.000 tadi ya, 10.866,4 dikali X2Y-nya 200,5 dikurang sigma X1 X2-nya 171,3. Ini terus sigma X1Y-nya itu adalah 2648 ya, dibagi ini 10.866,4, ini 82,1 dikurang 171 pangkat 3 kuadrat ya, sama kayak tadi ya. Ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikuadratkan, baru hasil atas dikurang, hasil bawah dikurang, habis itu baru dibagi atas sama bawah, hasilnya dapatnya 1,999. Oke. Nah, terus habis itu kita cari A-nya. A tadi rumusnya Y bar min B1 X bar 1 min B2 X bar 2. Oke, Y bar tadi hasilnya berapa tadi? 25,5 dikurang B1, B1-nya tadi 0,212 dikali X bar 1-nya berapa sih? 135 ya. Dikurang B2-nya tadi kita dapatnya 1,99 dikali sama nggak muat 5,3. Oke, kalian hitung ya. Ini dikali baru depan kurang sama belakang, hasil akhirnya adalah min 13. 529. Nah. Tuh. Nah, ini saya ulang yang kesini, ini yang tadi. Oke ya, setelah dihitung ini hasilnya. Nah, tinggal persamaan regresinya. Saya pindah kertas saja. Oke, persamaan regresinya tadi Y sama dengan A1 plus B1 X1 plus B2 X2. Oke, berarti Y sama dengan A-nya, bukan A1 ya, A aja ya. A-nya tadi min 13,529 ditambah B1-nya 0, B2-nya itu 1,99. Nah, ini dia yang kita cari. Ini adalah persamaan regresinya. Terus sekarang tinggal maknanya. Makna yang A sama dengan min 13,529. Maknanya apa? Maknanya artinya tanpa adanya nilai tes dan pengalaman kerja, maka besarnya gaji adalah min 13,529. Oke, ini misalnya ya, kebetulan hasilnya min. Ya artinya nggak ada gaji lah, namanya kan nggak ada nilai tes dan pengalaman kerja. Oke, jadi untuk semua persamaan regresi mau linear sederhana ataupun berganda, kalau dia A itu maknanya, kita membaca maknanya adalah tanpa dua variabel ini. Jadi itu adalah nilai si variabel terikat murni tanpa ada pengaruh apapun. Jadi kalau ini maknanya tanpa adanya si pengalaman kerja dan nilai tes, maka besarnya gaji adalah sebesar min 13,529 ya. Nah, kemudian makna yang B. B1 ya, B1 itu tadi kan dekat X1. Ini berarti tadi variabelnya ini adalah si nilai tes. Ya kan? Ini nilai tes. Ini adalah X2 tadi adalah pengalaman kerja. Nah, sekarang nilai B1-nya adalah plus
0,212. Jadi makna plus minusnya juga ada pengaruhnya ya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan pengaruhnya positif. Kalau hasilnya plus, ini berarti pengaruhnya positif. Kalau hasilnya min berarti pengaruhnya negatif. Ya, hubungannya bukan pengaruh, hubungannya positif dan negatif. Oke. Nah, ini artinya hubungan antara, kan tadi ini B1 untuk X1 ya, nilai tes ya, antara nilai tes ya karena X1 dengan gaji ini Y, itu jika pengalaman kerjanya konstan, karena di sini ada dua variabel jadi kita harus memaknainya semua variabel. Jika jika pengalaman kerjanya konstan artinya dia tidak berubah segitu-gitu aja pengalaman kerjanya, adalah positif. Nah, jadi hubungan antara nilai tes dan gaji kalau pengalaman kerjanya maksudnya diabaikan lah ya, itu berarti hubungannya adalah positif. Atau setiap kenaikan nilai tes sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan gaji karena positif ya. Kalau positif, kalau satunya naik ya satunya naik, kalau satunya turun ya satunya turun. Jadi ini maknanya, cara pemaknaannya sama kayak materi yang regresi linear sederhana. Ini saya persingkat aja. Satuan maka akan menaikkan gaji sebesar 0,212 ya, ini hubungan yang positif. Oke, jadi makna yang B1 ini hubungannya seperti ini. Jadi ketika kalian skripsi nggak cuma nyari persamaan regresinya, kalian harus tahu maknanya ya. Jadi kalau ini hubungan antara X1 dan Y itu kalau X2 nya diabaikan itu hubungannya positif. Atau setiap kenaikan nilai tes ya, setiap kenaikan nilai tes sebesar 1 satuan maka akan menaikkan gaji sebesar 0,212. Itu berhubungan sama nilai B1 nya. Oke. Terus kemudian B2 itu plus 1,999. Jadi kalau hasilnya plus berarti hubungannya positif, kalau min hasilnya berarti hubungannya negatif. Ingat ya, kalau hubungannya negatif berarti kalau satunya naik satunya turun. Oke. Tapi kalau positif satunya naik, satunya turun, satunya turun. Hubungan antara, nah ini kan X2 ya, B2 untuk X2 berarti pengalaman kerja. Hubungan antara pengalaman kerja atau X2 dengan gaji atau Y jika nilai tesnya tetap atau konstan adalah positif karena dia di sini hasilnya positif B2-nya. Ya, atau setiap kenaikan pengalaman kerja sebesar 1 satuan maka akan menaikkan gaji sebesar 1,99. Nah, ini makna dari koefisiennya ya. Jadi pertama maknanya adalah hubungan antara si X2 dengan Y itu adalah positif kalau si X1-nya konstan ya. Atau setiap kenaikan pengalaman kerjanya ya, setiap kenaikan pengalaman kerja sebesar 1 satuan maka akan menaikkan gaji sebesar 1,99 ya, karena dia hubungannya positif. Oke. Nah, ini ada kasus misalkan jika seorang pekerja itu memiliki nilai tesnya 200 dan pengalaman kerjanya 10 tahun, besar gajinya berapa sih? Nah, jadi persamaan regresi itu kita bisa memperkirakan suatu keadaan apa yang akan terjadi ya. Jadi dari beberapa kasus kita bisa cari persamaannya. Nah, itu untuk mencari perkiraannya atau peramalannya. Nah, ini kita pakai fungsi regresi yang tadi kita udah dapet
Y sama dengan min 13,529 ditambah 0,212 X1 ditambah 1,999 X2. Nah, ini tinggal kita ganti. Tadi kan dia nanya kan gajinya berapa sih kalau nilai tesnya 200. Tadi nilai tes ini jadi X1, pengalaman kerja jadi X2. Tinggal kita substitusi aja. Berarti min 13,529 ditambah 0,212 dikali X1-nya. X1-nya itu tadi berapa tadi? Oh, 200 ya. Kan ini kita tinggal substitusi 1,99 ditambah X2-nya 10. Oke. Tinggal silakan dihitung, nanti hasil akhirnya adalah 48,9. Artinya perkiraannya kalau seseorang nilai tesnya 200 dan pengalaman kerjanya 10 tahun, maka gaji orang itu sebesar 48,9.